Karena untuk menjauhi neraka kita butuh iman. Seperti untuk masuk ke sorga pun kita butuh iman. Stabilisasi iman ini sangat penting sekali. Karena ritual ibadah apapun tanpa landasan iman cuma sekedar gugur kewajiban. Imanmu, surga dan nerakamu. Maksudnya apa? Iya, bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran ketika Allah mengatakan walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Kata Allah walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Kalau aku mau setiap orang bisa aku berikan hidayah, kata Allah. Jadi orang udah nggak usah pada ngumpul-ngumpul kayak begini. Di rumah pun hidayah dapat sudah. Kalau Allah mau. Cuma Allah bilang walakin haqqal qawlu minni, tetapi telah tetap ucapanku dan keputusanku, kata Allah. La'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Kan kupenuhi surga dan neraka ini dengan manusia. Kan kupenuhi neraka ini dengan manusia dan batu, kata Allah. La'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Jadi Allah ciptakan manusia untuk beribadah. Allah juga ciptakan neraka dengan bahan bakarnya manusia, gitu loh. Karena untuk menjauhi neraka kita butuh iman. Seperti untuk masuk ke sorga pun kita butuh iman. Stabilisasi iman ini sangat penting sekali. Karena ritual ibadah apapun tanpa landasan iman cuma sekedar gugur kewajiban. Udah terlalu banyak orang-orang yang beragama dengan perasaan. Udah terlalu banyak orang merasa menggugurkan kewajiban. Tapi dia lupa ritual ibadah yang Allah perintahkan dalam agama ini membuat si pelakunya makin lebih baik ketimbang sebelumnya. Sering kok kita dengar kajian yang mengatakan kullu amal ibni Adam lahu. Seluruh ibadah anak Adam itu kembali pada si pelakunya. Kullu amal ibni Adam lahu. Seluruh ibadah anak Adam ini kembali pada si pelakunya. Ini menandakan bahwa anak Adam, dan itu kita semua, berhajat kepada ibadah ritual yang Allah firmankan, Nabi sabdakan, dan dulu para sahabat radhiyallahu anhum melakukan. Kullu amal ibni Adam lahu. Seluruh ibadah anak Adam, ibadah kita ini ya kembali kepada diri kita. Makanya kita berharap dengan semua ritual ibadah yang Allah syariatkan ini kita makin lebih baik ketimbang sebelumnya, gitu loh. Bukan malah makin kembali kepada masa lalu kita yang buruk. Nah, stabilisasi iman yang penting ini menentukan surga nerakanya kita. Makanya ulama menjelaskan sekian banyak pembatal-pembatal keimanan yang bisa membuat orang ini hilang kemuliaan dengan apa yang dia lakukan dalam bentuk pembatalan tadi. Akan sekedar diingatkan. Yang pertama, orang itu bisa rusak imannya sehingga neraka akan dia masuki dan merupakan busro yang Allah kabarkan kepada si pelaku dosa dan seakan terhalang sorga untuknya. Yang pertama, betapa banyak orang yang beriman tidak ikhlas dalam melakukan ritual ibadah yang dia lakukan. Betapa banyak orang-orang yang menggugurkan hukum kewajiban tapi tanpa paham arti keikhlasan. Ini banyak. Di kita banyak yang seperti ini. Mereka mengerjakan ritual ibadah namun mereka enggak mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Padahal hampir semua buku ulama mengajarkan kita untuk melakukan keikhlasan. Mungkin sering dengar kata ikhlas. Tapi kalau untuk paham ikhlas itu apa, enggak semua orang paham. Ya, orang menerjemahkan dengan bahasa yang gampang. Ikhlas itu apa sih? Ikhlas itu pokoknya rela. Aku sih ikhlas, aku sih rela, gitu ya. Padahal ikhlas yang dimaksud di sini adalah mengkhususkan ritual hanya untuk Allah. Makanya di Al-Quran di surat Al-Bayyinah ayat 5
Allah mengkafirkan banyak orang yang beragama yang tak mengikhlaskan untuk Allah agamanya. Kata Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka dikatakan kafir karena enggak mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Sementara kita sudah tahu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sering tat baca begitu mas, sering saya tat. Artinya apa bu? Wallahu alam. Inna sholati, inna itu tauqid. Kalau batang ditancap itu ina gitu loh. Jadi Allah mengatakan sesungguhnya orang harus mengatakan solatku, sembelihanku, hidupku, matiku lillah, hanya untuk Allah. Orang bisa mengkhususkan hanya untuk Allah tentu karena tahu Allah. Lah ini banyak orang yang tahu Tuhannya Allah tapi bercabang hati, kok nggak mengkhususkan ibadah hanya untuk Allah? Karena dia tidak kenal Allah. Ayat mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena kalau diterjemahkan iyyaka hanya kepada kamu saja Allah, na'budu kita ini semua beribadah. Wa iyyaka hanya kepada engkau saja, nasta'in kami ini minta tolong. Tapi dipraktekinnya iyyaka na'budu wa dukun nasta'in gitu loh. Iyyaka na'budu wa mertua nasta'in, iyyaka na'budu wa besti nasta'in gitu loh. Kalau udah orang iyyaka na'budu, tolong iyyakanya nasta'in gitu loh. Jangan mendua hati. Kok sering mendua hati? Karena kurang dalam untuk mengenal Allah dengan benar. Udah terlalu lama lah kita ruku, sujud, i'tidal, iftiras, tahiyat, salam. Sholat kita rutinkan ini ke Allah, Allah yang kita nggak kenal. Ini nggak main-main loh, Ustadz nggak lelah mengingatkan. Hafalin nama Allah. Masa bertahun-tahun hijrah, kajian di mana-mana, suruh sebutin nama Tuhan yang cuma 99 bingung. Siapa ya? Siapa ya? Gitu loh. Gimana sih? Ya tenang-tenang aja gitu loh. Banyak, ini banyak banget yang ngeker-ngeker juga sama nih video pada nih. Kalau ditanya nama Allah pada gak hafal. Tapi kalau ngomong insya Allah, insya Allah di mana? Belum kenal Allah bawa-bawa insya gitu. Jangan, hafalkan nama Allah. Bohong orang berbicara cinta pada seseorang yang dia tidak kenal tuh bohong. Apalagi sama Allah. Jangan gampang bilang cinta dan suka sama Allah kalau kita belum kenal Allah. Nggak gampang. Di perjumpaan yang lampau Ustaz sempat sampaikan kok. 4 tahapan orang untuk mencintai sesuatu. Ilmu, yakin, ikhlas, jujur. Baru bicara mahabbah cinta. Karena cinta kalau betul dampaknya 2. Ingkiyat dan qabul. Ingkiyat totalitas ucapan dan perbuatan. Qabul ucapan. Jangan suka bilang suka ini sama Allah nih. Saya suka sama Allah, saya cinta sama Allah. Ketika ditanya alasannya dia nggak berilmu. Ketika diuji sama Allah nggak yakin kalau ujian ada selesainya. Ketika beribadah dia nggak ikhlas. Bahkan betapa banyak ritual ibadah yang dia tambahkan, yang dia kurangin. Dia tidak jujur. Orang kalau sudah pakai bahasa cinta, nggak usah pengen dilihat dia mencintai sesuatu di hadapan orang. Saya paling gedek kalau orang di teman-temannya beb yang beb. Sampai rumah cakar-cakaran. Udah dia jangan pura-pura gitu loh. Bukan nggak boleh, boleh. Tapi asal yang sekarang yang besok sama gitu loh. Agama ini cuma butuh bukti, bukan butuh ucapan. Sama Allah sama. Ya jangan kepo sama penampilan, standarnya sudah ada. Yang penting wujud cinta kita ke Allah memiliki landasan tidak gitu loh. Baru kita bisa bicara ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin.
Dalam ayat ini dikatakan ala lillahi dinul khalis. Hanya milik Allah lah, yang lainnya juga. Di surat Al-Baqarah ayat 165 mengatakan wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi angdadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Iya. Ada sebagian manusia nanti kata Allah yang mengambil tuhan-tuhan lain selain Allah. Yuhibbunahum ka hubbillah, mencintainya sama dengan mencintai Allah. Tapi kalau orang beriman walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Tapi kalau orang yang beriman, udah pasti Allah nomor satu. Sepenting apapun dunia mengikat dirinya, ketika panggilan Tuhan dikumandangkan, dia tinggalkan dunia. Ada yang lebih penting untuk dia dahulukan, yaitu Allah. Nggak ada kata nanggung. Oh dulu para sahabat Nabi kalau genderang jihad sudah dikumandangkan, udah tinggalin semuanya. Ya, semua meninggalkan aktivitas karena genderang jihad sudah dikumandangkan. Bukti cinta dia kepada Allah. Udah nggak ada lagi yang lain. Masya Allah. Yang kedua, orang itu bisa lemah imannya sehingga kecenderungan untuk berbuat maksiat mengetuk pintu jahanam atau enggan melangkah pada kebaikan seperti menutup pintu surga. Karena hidupnya konsisten di atas emosi. Hidupnya konsisten di atas emosi. Jadi emosionalnya Masya Allah. Ya banyak kok ya, orang udah ngerti agama jadi tambah galak, banyak ya. Jadi banyak gak sedikit orang yang akhirnya agama membuat dia kok jadi orang yang apa ya, galak gitu ya. Nah, ini bahaya sekali. Sementara dalam Islam, agama ini akan mendidik orang yang beragama itu menjadi orang yang memaklumi orang lain. Apalagi giringan agama ini menginginkan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sehingga kalau orang makin bagus imannya, makin bagus agamanya, makin dia banyak menyiapkan maklum buat manusia lainnya. Ya, seperti Allah firmankan dalam Al-Quran, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Ya, gampang memaafkan, gampang memohonkan istighfar buat orang lain. Dan itu merupakan bukti bahwa dia manusia yang mengerti kemanusiaan. Ya, dulu Nabi Muhammad itu orang yang layak jadi orang yang emosian loh. Karena terlahir di tempat yang memang betul-betul apa ya istilahnya, menzolimi dirinya lah. Beliau terlahir dalam kondisi yatim, kemudian yatim piatu, kemudian dijaga oleh kakeknya, menikah dengan perempuan baik yang namanya Khadijah. Ya, kedua-duanya meninggal, amal husni, diambil sama pamannya. Pamannya juga meninggal, diintimidasi, dizolimi, disakiti. Tuh kalau dia jadi orang yang emosian mah wajar. Gedenya dipendelin, kalau Betawi bilang dipocelin mulu. Tapi kata Allah, fabima rahmati minallah lintalahum. Kalau bukan karena rahmat Allah ya Muhammad, kamu itu nggak bisa begini, pasti emosian. Karena rahmat Allah lah, Allah bikin kamu tuh legowo lah, hatimu lapang menyikapi ujian. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulik. Karena dalam dunia dakwah ini Muhammad, kata Allah, kalau kamu emosi, ya kamu marah-marah, orang lari dari kamu. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulik. Dalam bermuamalah, kalau kamu emosian, tegang, keras hati, orang lari. Gimana orang lari dari kita, kita mau memberikan manfaat, nggak bisa. Makanya Muhammad kata Allah, fa'fu anhum, cepat berikan ampun, berikan maaf. Wastaghfir lahum, jangan sungkan minta ke Allah ampunan buat orang yang mengecewakan kamu. Wasawirhum fil amr, dan jangan lelah untuk bermusyawarah dengan dia. Artinya orang membuat kita kesel, kita boleh kesel, tapi jangan membiarkan dia membuat kita kesal terus gitu loh.
Paling nggak ada usaha mendoakan dia supaya diberikan hidayah. Atau sesekali kalau memungkinkan ada selah, ajak dia ngobrol. Karena orang kesel sama kamu, kamu kesel sama dia, seringnya kapan? Pagi, ngobrolnya siang. Kalau siang bikin pegel, malam. Kalau pagi, siang, malam emang bikin pegel, ya nggak usah temuin, kan begitu. Jadi cikal bakal keributan tuh dihindari. Itu dalam Qaidus Syar'i namanya darul mafasid, mencegah yang buruk terjadi. Ya itu lebih ringan ketimbang mengobati. Muqaddam ala jalbil masalih, lebih dikedepankan ketimbang melakukan kebaikannya. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Kamu yang tahu. Emang kamu nggak kuat ngadepin dia kalau pagi? Jangan pagi, siang. Atau kalau pagi bikin pegel, ya udah ngindar, siang temuin, lain cerita biasanya. Kalau siang masih juga begitu, ya sore dah. Kalau masih juga jangan tuh hari, sudah kali pekan depan lain cerita. Makanya bahasa Nabi zurghiban tasdad hubban. Biar teman yang asik ngobrol, tetap jangan tiap hari ketemu, jadi nggak asik. Zurghiban, ini bahasa Rasul. Tasdad hubban, temui jarang-jarang, timbulnya sayang. Kenapa rumah tangga sering mengkelahi? Ibu nyuruh bapak pulang tiap hari. Ibu yang salah. Lagi ngapain dia suruh pulang cuma buat didiamin sama diomelin. Nih bapak juga mau pulang aja. Nggak usah pulang pak gitu loh. Ada saatnya orang suruh safar. Nabi sunahkan begitu. Baca sirah Nabawi, baca sirahnya para sahabat. Nggak ada yang tiap hari pulang, nggak ada gitu loh. Kita aja di Indonesia nih negeri plus 62, betul? Yang kalau nggak pulang masalah gitu loh. Lah kan diinfoin, kita nggak pulang ngapain? Kalau saatnya pulang ya pulang gitu loh. Ternyata safar itu mendatangkan kebaikan. Orang kalau sering safar baru tahu betapa dia butuh pasangan di rumah sana. Orang kalau sering safar baru tahu betapa dia butuh rumah di pojokan kampung yang dia bangun. Orang kalau udah sering safar, seenak apapun makan di restoran yang paling mahal sekalipun, demi Allah nasi liwet di pojokan Bogor lebih ajib gitu loh. Baru terasa kalau sudah jauh tuh. Nabi nggak pernah salah. Coba bu, habis ini pulang sama bapak, kata Ustaz Subhan jangan tiap hari pulang, coba dah. Ini mumpung ada bapak-bapak di sini nih. Lain bu. Agak gimana gitu tuh, kayak lama gak ketemu. Ya Allah kamu pulang, Masya Allah. Cerianya beda, kok tiap hari, ya Allah dia lagi ya Allah. Gitu. Akhirnya ibu senangan pagi, dia pergi. Aduh dia pergi juga deh ya Allah. Pas sore, ya Allah dia balik lagi, astagfirullahaladzim. Giliran malam mau masuk kamar, ya Allah kenapa dia ya, tuh. Konsistensi emosional. Tuh yang kedua hati-hati tuh ya. Orang bisa lemah iman. Iman ini kan yazid wa yankus, sering kok dibahas. Yazidu bil ta'a wa yankusu bil maksiat. Iman ini naik turun. Naik dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Yang tahu naik turunnya iman tuh kita yang punya iman. Orang nggak ada yang tahu. Wallahi orang kalau betul-betul ngerti imannya, dia yang paham naik turunnya iman. Sehingga ini kayak momen-momen kayak begini, ini kan waduh stabilisasi iman penting. Ini orang nungguin kegiatan al-hijrah kayak begini, waduh harap-harap cemas. Ustadz sampai penuh dijaperin, tat masih kebuka gak? Tat, gue bukan panitia, kata Ustadz gitu. Orang pada nunggu acara ini nih, Masya Allah ya. Ini belum bubar ya pada nanya, ada lagi gak ya. Tuh iman tuh. Tapi kalau iman lagi turun lihat penuh gini, ya Allah penuh banget ya Allah. Aku di mana entah tempatnya ya Allah gitu. Tuh imannya lagi turun tuh. Semangatnya kalau pas lagi door prize doang, langsung begini ya.
Yang ketiga. Ya. Orang itu bisa lemah iman karena ada kecenderungan untuk kembali ke masa lalu. Hati-hati nih, ya maksudnya begini. Jadi kadang-kadang kita kan nih hijrah. Kita hijrah, alhamdulillah udah berubah dari kita yang dulu ke kita yang baru nih. Cuma semangat kita menuntut ilmu itu membuat kita pengen buru-buru balik ke temen nasihatin dia. Padahal kadang-kadang kita belum sekuat yang kita kira. Ya, kirain sih bisa balik lagi ke tongkrongan yang dulu mewarnai teman. Supaya kalau nanti dia lihat kita pakai pakaian yang sudah syar'i ini, teman kan kadang-kadang kan teman-teman kita suka begitu tuh. Kalau kita udah hijrah, ibu nih berpenampilan dengan hijab syar'i lah gitu ya. Atau yang laki sudah syar'i, sudah nggak isbal, sudah berjanggut ya. Karena tongkrongannya milenial, datang ke tongkrongan tersebut langsung, lu kenapa gitu. Ngelihat orang pakai hijab, lu kenapa? Kenapa emang? Kok jadi begini sih Allah? Ngelihat kerudung panjang, lu sakit. Nggak boleh orang beneran ini dibilang sakit. Orang laki gitu pakai jenggot, temennya, lu kenapa itu akar gigi? Kata akar gigi, kurang ajar. Anak-anak tongkrongan suka begitu mulutnya. Kalau kita kurang-kurang kuat iman, waduh akhirnya bisa emosi lagi urusannya nih. Nah kalau sudah hati tenang sih dia heran emang kenapa, aku begini kenapa. Ya enggak, dulu kan baju lu serba kurang bahan gitu kan. Kok sekarang jadi kayak begini, aku punya pabrik bahan sekarang gitu. Enggak, ya dulu kan kita belum tahu. Ternyata pas udah tahu ini yang benar. Kalau enggak percaya, kamu nanti di rumah buka di Al-Quran deh. An-Nur ayat 31. Kata temennya, cie Quran gitu. Emang tongkrongan kadang-kadang kurang ajar bener-bener begitu ya. Bukan, lu ngomong An-Nur ayat 31 kan lu tahu gue Iqra 2 belum hatam-hatam kata dia bilang. Ya enggak, di situ Allah bilang hendaknya kerudung menutup bagian dada. Aku tuh baru tahu ternyata ini yang bener. Ya alhamdulillah, doainlah biar istiqomah. Temennya nyaut kayak merek masjid istiqomah, ada-ada aja tongkrongan kadang-kadang gitu. Tongkrongan begitu. Kebayang kalau kurang kuat iman kita tuh udah tinggal gitu mulu kan. Kalau biasa nongkrong sih ya nggak ngaruh kali ya. Biasa canda tawa tuh biasa. Cuma kalau kurang kuat iman cenderung ke masa lalu. Akhirnya yang diobrolin dosa di masa lalu. Sementara Islam ini nyuruh kita ini bertobat. Nyuruh kita bertobat. Kalau kita sudah bertobat, ketika kita ingat dosa, wabki ala khati'atik, tangisi dosamu. Jangan senyum dengan dosa yang lalu. Cari teman yang kalau ingat dosa nangis, bukan geli, ketawa gitu loh. Dia sih teman aku dari zaman di neraka di sorga sama dia oh. Makanya kalau ngomongin masa lalu sama dia seru banget gitu loh ya. Tapi jangan sampai ketawa ke TV juga kalau ingat dosa. Karena syariat kata Nabi, wabki ala khotiatik. Perintahnya itu suruh nangis. Ingat dosa tuh nangis, jangan senyum. Cari teman yang paham itu gitu loh. Cari teman kalau ngajak kita nginget masa lalu atau terpaksa kita ingat masa lalu, kita menangis lah. Ya, kita warawiri dulu zaman kita sekolah, zaman baru-baru ada keong emas dulu kan di sini Taman Mini. Ya, tahu tahun berapa lupa tuh ya. Kalau ingat ya Allah, iya dulu ya. Ingat di sini dulu nih kita juga nonton belum syar'i bajunya ya. Sekarang udah kumpul di bagian lain dari Taman Mini ini. Sekarang kumpul dengan kondisi yang lebih syar'i. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Kalau ingat dulu aku sama keong mirip gitu lah. Sama-sama begitu jilbabnya gitu. Ada ciput. Kalau sekarang lebih syar'i, alhamdulillah. Ya ingat dulu sedih, jangan menggampangkan masa lalu. Wah, jangan. Kita kalau ingat dulu sedih, ya astagfirullahaladzim ya.
Kalau ingat teman-teman masa lalu kita udah atu-atu hilang, diambil Allah, betul? Kita masih dikasih umur panjang, bisa kumpul di sini sampai kayak begini banyak, ya Allah. Ini kalau sekarang terjadi kiamat kan kita di sorga semua nih, ya. Mau kiamat sekarang? Aminnya kayak kampanye, amin. Yang keempat yang keempat. Yang keempat, minimnya pendidikan mental. Orang tuh punya masa lalu. Ketika dia sudah berhijrah, harusnya dia mendidik dirinya untuk betul-betul terarahkan kepada arahan yang syar'i yang benar, sesuai dengan tujuan diciptakan dirinya. Jadi gini, dulu para sahabat radhiyallahu anhum ketika diinformasikan tentang ad-dunya sijnul mu'min, dunia itu betul-betul penjara buat orang beriman, ya, mereka lantas mempersiapkan diri untuk bisa survive di dalam dunia yang bak penjara tadi. Ya kalau boleh jujur, kita kalau yang namanya penjara, pernah masuk penjara belum? Gak usah. Saya pernah karena saya ngajar di penjara. Jadi orang tuh kalau di penjara, apalagi kalau teralis besi sudah dikunci, krek sudah gitu ya, ngelihat semua yang di luar, cuma ngelihat nggak bisa nyentuh. Orang kalau di penjara tuh begitu kondisinya. Orang Islam di dunia suruh dianggap penjara nih dunia. Kelihatan semua, bahkan bisa semua dia raih, tapi ada batasannya. Itu penjara. Dengan kondisi yang minimal, kita bisa menghasilkan yang maksimal. Orang Islam disuruh seperti itu. Jadi dia didik dirinya untuk bisa survive di atas dunia ini, bertahan bagaimana? Karena manusia kan sering disampaikan beradaptasi, bukan berevolusi kan. Manusia akan survive. Dia bisa beradaptasi. Nah, kemampuan beradaptasi yang syar'i ini disebabkan 4 hal. Kemampuan beradaptasi dalam Islam ini disebabkan 4 hal. Hal yang pertama, karena keterikatan dengan Al-Quran dalam dirinya. Nah, orang sekarang nggak bisa survive karena memang Quran jauh. Nggak tahu sibuknya apa yang nggak sempet ngaji selembar 2 lembar. Quran Madinah, 1 juz itu 20 halaman. 1 juz. Kalau Quran kita, Quran Kudus, yang di mukodimanya ada mulut nganga, itu tuh, makhrijul huruf itu ya. Itu dibikin ain, bukan juz. Karena per ain itu selembar. Ulama dulu tahu orang kita nggak bakal kuat ngaji sejuz. Masalahnya macam-macam. Karena kondisinya nggak seperti di Arab. Pronunciation-nya juga bisa beda dengan orang Arab. Makanya sejuz itu, wow, kalaupun ada yang bisa sekali ngaji sejuz, cakep. Cuma jarang. Dibikin seain. Tapi sampai hari gini, seain pun kadang-kadang nggak sempet. Ya, karena kalau boleh survei di masyarakat kita, kalau bicara Quran, orang-orang dulu banyak yang hafal Quran cuma di juz 30. Juz 30 doang. Namanya juz amah. Betul. Kalaupun hafal cuma juz 30. Yang sering dibaca Waduha ke bawah. Surat-surat yang bersahabat, Inna atoina, Qul huwallahu wal asri. Ngaku. Aduh, gimana mau tertunjuki sama Quran? Tuhan yang menciptakan kita yang namanya Allah Jalla wa'ala mengatakan bahwa dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu Quran, kata Allah, dzalikal kitab la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. La raiba fihi hudan lil muttaqin, petunjuk buat orang yang bertakwa. Ini Tuhan yang nyiptain kita, ngasih bocoran, petunjuk buat kamu di Quran. Tapi nggak semua orang tertunjuki.
Karena kalau cuma manusia belum masuk kategori. Kalau al-muttaqin hudan lil muttaqin. Muttaqin manusia yang bertakwa. Orang yang bertakwa ditunjuki oleh Quran. Berarti kan tugas kita menstabilkan iman untuk bisa ibadah dengan betul. Dan semua ibadah ujungnya satu. La'allakum, agar kalian bertakwa. Kalian bertakwa, orangnya muttaqin namanya. Jadi kalau pengen itu Quran menjadi petunjuk buat kalian. Jadilah kalian orang yang bertakwa. Bagaimana supaya kalian bertakwa? Bagusin iman. Bagaimana membagusi iman? Ingat, iman yazidu bita'ah. Lakukan semua yang mendatangkan ketaatan kepada Allah. Baru kau bisa bertakwa dengan ritual ibadah yang sudah dicontohkan. Makin kau bagus ibadah, makin Quran dekat dengan hidupmu. Kalau Quran sudah dekat, akan mengarahkan kamu pada kebenaran. Itu Quran petunjuk. Kita beli motor, mobil, kalau nggak ada buku petunjuknya kacau. Motor boleh sama, mobil boleh sama, ban 2, ban 4. Tapi kalau mereknya beda, petunjuknya beda. Ini manusia tertunjuki dengan Quran, cuma dia nggak mau baca Quran, ya gimana? Makanya orang dulu ya, dia coba tanamkan dalam kehidupannya untuk selalu dekat dengan Quran. Ini sudah apa ya, self remind ya, masing-masing nih personal nih. Oh ya udah kalau gitu saya mulai sekarang pengen baca Quran, ya baca, tapi jangan terbebani. Kalau zaman sahabat itu kalau baca 5 ayat terjemahkan, 5 ayat terjemahkan. Atur waktu, masing-masing punya cara. Kalau kami pribadi melihat bagaimana membaca Quran, yang pertama, buat kami yang paling asik baca itu malam. Karena ada dalil yang mengatakan Quran ya'ti yaumal qiyamah wa yaqulul Quran mana'tu nauma bil lail fasyafi'ni fihi. Quran datang pada hari kiamat nanti, Quran bilang, Tuhan berikan aku sebagai syafaat untuknya karena aku bikin dia tidak tidur malam karena baca aku. Hadis itu menjelaskan baca Quran malam. Gimana baca Quran malam, Ustaz? Ya tidur habis Isya. Tidur habis Isya. Ya kalau anak muda tidur jam 8, paling enggak jam 2 bangun. Kalau kita yang udah nggak muda-muda banget, mak, tidur jam 8, jam 9 juga mendosin, kejet-kejet, betul. Tahu apa namanya? Asam urat apa tahu. Ini kalau udah kepala 5 gini mah ada aja dah obrolan penyakit soalnya. Jam berapa aja kita tidur mendusin 1 jam benar-benar ya. Nah kalau udah dibiasain melek ngaji tuh enak. Apalagi kita udah sedikit-sedikit ngerti nih bacaan Quran, ya Allah sampai enak, kayak nggak habis-habis tuh, nikmat banget. Makanya yang paling senang kita kalau udah Ramadan, ini 80 hari lagi Ramadan nih. Yang paling kita senang kan 7 malam terakhir tuh. Ketika imam baca 1 juz semalam tuh. Paling enak. Buat yang ngerti enak gitu ya. Karena tahu nih, kayak diceritain. Tapi buat buat yang belum tahu beban. Tiap imam baca panjang tuh hatinya ngomong, ya Allah di mana berhentinya nih Allah, ya. Mana sampingnya orang tua, dengkulnya bunyi krekek. Temennya nyaut, gue kayak di kebun bambu kata dia. Batal sholatnya. Wallah nikmat betul-betul. Ya kalau tahu tuh nikmat, tapi ya nanti pelan-pelan bisa asal dirutinin. Maka dalam 1 hari jangan sampai nggak baca Quran, ya. Masya Allah. Kemudian konsistensi yang keduanya itu apa? Mereka menanamkan sunnah, belajar sunnah. Karena fitnah agama ini bid'ah. Fitnah agama ini bid'ah. Bagaimana orang bisa tahu bid'ah kalau nggak paham sunnah? Kalau dibalik kita belajar bid'ah, akhirnya kita bakal bilang tuh bid'ah sunnah. Tapi dengan kita mendalami sunnah, kita akan tahu betapa bid'ah itu dolalah. Dengan kita belajar sunnah, kita akan tahu bahwa yang namanya bid'ah dolalah. Yang namanya bid'ah dolalah. Kullu bid'ah dolalah. Setiap bid'ah itu sesat. Bahkan di surat An-Nisa ayat 115 itu Allah mengatakan, wa may yushakkikir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda
wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masirah. Orang yang bertolak belakang dengan sunnah Rasul setelah dijelaskan petunjuk, malah mengikuti yang orang beriman gak lakukan, kata Allah, nuwallihi ma tawalla, kan kupalingkan dia sejauh mungkin. Tapi kalau dengan dia paham sunnah, orang nawarin bid'ah, dia akan bilang, kok beda? Kan di hadis Nabi bilang begini, kok kamu begitu? Enak. Tapi kalau kita nggak paham sunnah, orang nawarin bid'ah, ya kita mah iya-iya aja. Apalagi modal sumpah, bukan modal dalil. Bener, wallahi bener. Serius, Ustaz, temen aku tuh nggak mungkin bohong, dia bilang wallahi. Agama ini bukan wallahi, agama ini dalil. Tinggal bilang di Quran ayat berapa, di hadis riwayat siapa, itu agama. Bukan modal sumpah. Bener, aku nggak bohong deh. Wallahi, wallahi. Suruh belajar sunnah. Yang ketiga, ya, mengikuti adab dan akhlaknya orang-orang Arab. Adab dan akhlak orang-orang Arab. Kan di kita dibikin fobia Arab. Ini pakai hitam-hitam, pakai hijab, pakai cadar, lu kayak orang Arab, digituin. Padahal dengan begini kan syar'i. Betul kan? Enggak usah bawa-bawa Arab. Memang nabinya orang Arab, syariat turun di Arab. Tapi nggak ada satupun ayat dalam Al-Quran ya ayyuhal Arab, kagak ada. Yang ada ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhal muslimun. Ya, nggak ada ya ayyuhal Arab, nggak ada. Karena agama ini bukan buat orang Arab. Tapi satu bukti, Arab yang jahiliyah jadi baik karena agama. Apalagi kita di Indonesia yang nggak seburuk jahiliyahnya Arab, harusnya lebih baik. Maka kalau boleh jujur, kita di Arab ketemu sama orang Indonesia, aduh akhlaknya Masya Allah orang Indonesia. Lebih lembut ketimbang orang Arab. Kebayang kalau Indonesia ini paham hukum-hukum Islam dengan betul. Tidak sedikit ulama itu di Indonesia yang betul-betul mempertontonkan kelemah lembutan dalam beragama. Makanya negeri ini negeri Islam, cuma belum sempurna keislamannya. Dibikin oleh musuh-musuh Islam ini supaya ini negeri nggak jelas keislamannya. Dibikin fobia Arab. Padahal dengan kita mengikuti tradisi kebiasaan orang-orang Arab, kita dimuliakan. Kenapa mesti kayak orang Arab? Karena Allah pernah percayakan dunia sama orang Arab. Di tangan Umar Ibn Khattab 3/4 dunia. Di zaman belum ada pesawat, belum ada kapal laut, kapal cepat, ya, belum ada kendaraan, kereta Shinkansen belum ada mobil, belum ada. Islam Arab sudah sampai ke Cordova, Iskandaria, penaklukan Turki, Istanbul dan lain-lain. Wallahi mereka mengerti bagaimana beragama karena dakwanya orang-orang Arab. Mereka ngerti bagaimana cara memasak, mereka mengerti bagaimana cara beradab, suami begini, istri begini, anak begini. Bangsa Arab ajarkan itu. Suruh jangan keluar dari kebiasaan orang-orang Arab. Itu akhlak yang baik. Di mana orang Arab itu kalau menikah dengan wali, dibedakan laki dengan perempuan. Bahkan ayat turun, alaysa dzakaru kal unsa. Laki beda dengan perempuan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki lebih bisa memimpin ketimbang perempuan. Bima faddala ba'duhum 'ala ba'din. Dengan kelebihan masing-masing yang berbeda. Di Arab diajarkan. Bangsa yang kering, tidak ada air, cuma rajin bersedekah. Suruh lihat. Percaya diri tinggi yang mereka miliki. Karena orientasi mereka memberi bukan mengambil. Suruh lihat bagaimana hidup mereka. Ikuti gaya mereka. Dan yang keempat, memberikan asas apa? Mengembalikan fitrah. Mengembalikan pada fitrah. Bahwa hidup manusia tercipta untuk beribadah. 4 ditanamkan dalam diri mereka. Sehingga itu pendidikan mental. Ujian menderu dalam hidup bukti cintanya Allah. Tapi nggak terkecoh mereka dengan ujian. Ujian menderu. Ini dunia
selama hayat masih di kandung badan, ujian itu nggak berhenti. Akan terus Allah uji manusia. Bahkan Nabi mengatakan, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau cinta sama satu kaum, Allah uji. Satu kaum, apalagi orang per orang. Makanya kalau orang merasa hidupnya nggak ada ujian, bukan dicintai sama Allah, didiemin sama Allah. Aku sih alhamdulillah Ustaz, Allah baik banget sama aku. Bisa baik gimana Bu? Aku nih udah 2 tahun gak diuji. Nomor teleponnya berapa Bu? Berteman sama orang gak diuji, mayit ini orang bukan manusia. Hidup ini perpindahan dari satu ujian ke ujian yang lain. Ujian itu lambang cinta. Orang kalau udah kenal Allah, ujian itu kayak cumbu Allah ke kita lah gitu. Sehingga kita mengatakan, ya Allah la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya Allah, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, tuh. Ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, tuh. Orang kalau udah kenal Allah diuji, dia akan puji Allah. Kan la haula wala quwata illa billah, pujian bukan? Apa artinya? Tidak ada kekuatan kecuali milik hasbunallah wa ni'mal wakil apa? Cukup Allah sebagai penjamin. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Nikmat yang utama, nikmat petunjuk. Betul ya Allah, makin kau uji aku, makin aku dekat dengan sejadah. Aku makin gak ada ujian, lupa naruh sejadah di mana. Serumah diomelin sejadah, gua mana sejadah? Kata mbak gak tahu, tuh buat tatakan teriskaan tuh. Ya nggak usah angkat tangan, saya paham sudah. Sejadah buat sholat, bukan buat begini. Dia yang naruh, dia yang lupa. Tuh Bu, ya dengan begitu kita bisa jaga diri tuh. Makanya 4 hal tadi, Quran, Sunnah yang diperdalam, kemudian mengembalikan kepada tradisi Arab, fitrah yang tercipta kita untuk beribadah, itu diaplikasikan dalam seharian itu bersungguh-sungguh dalam melawan hawa nafsu. Dia udah tertunjuki, dia nggak takut ngadepin dunia, dia bermuamalah sama siapa saja karena punya modal. Modalnya Quran, modalnya Sunnah, modalnya da'bus solihin, orang-orang Arab yang soleh. Dan modalnya fitrah, dirinya tercipta untuk beribadah. Ayo gaul, ayo nongkrong, ayo yang asik. Tapi ketika kewajiban memanggil dia, nggak terwarnai dia. Nggak terwarnai. Ada saatnya kita betul-betul menyiapkan diri kita hanya untuk Allah. Karena kita milik Allah. Ada saatnya, kalau saya sama teman-teman biker suka touring kemana tuh, saya sengaja bawa mereka untuk merasakan betapa indahnya touring, nikmatnya kajian, saya bilang. Dengan 1000 cibiran yang masuk kepada kita, nggak apa-apa kita jalanin bro, jalanin. Mereka nggak ada yang tahu kan, kalau biker ini kalau lagi touring malam sempet bangun malam, dia nggak tahajud karena sedang safar, tapi dia nggak berhenti witir. Padahal nggak tahu kalau mereka berjamaah sholat. Tidak sedikit mereka penghafal Quran sekarang. Sehingga mereka tahu senikmat-nikmatnya touring ketika azan berkumandang, kadang motor kita jadi sutroh buat kita. Ketika Islam sampai kepada mereka, apalagi yang nggak kayak mereka gitu loh, yang nggak di lapangan, harusnya lebih dekat dari Allah. Apalagi perempuan, ketika Allah mengatakan waqarna fi buyutikunna, rumah tuh lebih baik buat perempuan, yang ngomong Allah nih. Rumah lebih baik buat perempuan, sehingga dikatakan sebaik-baik perempuan yang paling betah di rumah. Sebaik-baik perempuan, gak usah main lihat-lihatan, diem aja udah gitu. Udah dibilang sebaik-baik perempuan betah di rumah, ngayap lulu, ngayap. Kalau ngomong aku nih bidadari surga, ya ngayap mulu, mana. Ada beberapa kajian saya sampaikan untuk yang hadir, beberapa kajian saya bilang, makanya belajar hidup qanaah.
Qanaah itu artinya puas dengan yang dimiliki. Bagaimana caranya? Saya sampaikan di beberapa kajian. Nabi ajarkan suruh bermula dari makanan ringan yang kita makan. Kata Nabi, fakulu mimma yalih. Biasakan kalau makan ya yang deket. Jadi artinya kalau kita makan nih pagi nih, kita makan nasi uduk ya, dicetakin nasi padang pakai bawang goreng gitu ya. Ada bihun, ada tempe manis, ada telur diiris gitu, ada sambal kacangnya dah gitu. Makan. Ya. Itu yang diomongin yang deket aja, enak, sambal enak ya, ada empingnya, gitu. Sebenarnya, jangan kalau udah ada di situ yang diomongin yang lain, kalau ada soto enak nih. Nggak bakal qanaah kita kalau begitu. Omongin yang di depan mata, belajar qanaah. Ibu punya rumah juga sama. Kalau udah dibangunin rumah sama suami, jangan nyebut ada yang indah di luar sana. Alhamdulillah deh, biar kata kecil tapi ya paling nggak kehujanan. Ya Allah, makasih banyaknya. Semoga bisa beribadah di dalam sini, insya Allah, mudah-mudahan ya. Bahkan kalau ingat rumah bininya Nabi Aisyah nggak kayak begini, ya tanah, nggak pakai ubin granit, boro-boro genteng baja, betul. Tuh, alhamdulillah. Itu orang bakal betah di rumah. Tapi kalau dibangunin rumah yang dihayalin bagus sih, cuman di sana ada yang lebih bagus lagi Kacau nih. Ini yang begini biar punya istana, tiap liburan nyewa tenda di pojokan gunung. Glamping, betul. Ini orang-orang norak nih. Rumahnya mewah di kota, tapi tiap liburan pengennya ke pojokan gunung. Udah gitu diganti lagi, view mountain view. Dulu mountain view bahasa kita udik itu namanya tuh. Rumah enak-enak gak kena banjir, malah nyari tenda pinggir kali. Diganti riverside. Sarang biawak, riverside dari mana? Ngambek sama laki minta beliin kitchen set, ada bartender. Udah jadi malah ngayal ada kafe enak di sono. Mau sampai kapan kita begitu? Akhirnya jadi orang yang gak qanaah gitu kalau gitu. Belajar qanaah, belajar nerima yang kita miliki. Nanti pelan-pelan Allah akan makin muliakan tempat tersebut. Kita punya orang tua yang begitu. Sehingga semewah apapun rumah kita, yang kita kangen rumah orang tua kita. Rumah pusaka di pojokan kampung, pengen kita pulang terus. Itu rumah gak berubah, begitu pengen ngangenin. Karena yang punyanya qanaah. Yang punyanya syukur nikmat. Kalau yang punyanya sudah nggak syukur nikmat, biar istana, lari ke riverside tadi tuh sama mountain view, udik sama sarang biawak, betul. Hati-hati nih, jangan nih, jaga yang 5 waktu tuh, membiasakan diri baca Quran. Sholat malam, kalau nggak safar, tahajud. Kalau lagi safar, witir, jangan putus ya. Masya Allah. Saya kadang-kadang suka, pengen saya jelasin ke banyak orang nih. Saya punya teman-teman yang dianggap buruk karena memang biker mereka. Itu yang namanya witir mereka, ya Allah. Ya doa-doanya itu buat anak-anaknya. Rabbi habli minas sholihin. Anak denger semua yang dia minta seperti itu. Pengen bilang sama anak-anaknya, kamu nggak tahu. Waktu kamu itu belaga sakit cuma pengen nggak sekolah. Belaga sakit, ayah kamu belaga sehat buat nyari duit buat kamu. Masya Allah. Kamu nggak tahu, Ustadz lihat semuanya itu. Saya sampaikan ketika mau kemarin pada anak ambil rapot itu, wallahi jangan sia-siakan pengorbanan mereka. Ayah kalian tuh belaga sehat, padahal dia sakit. Agar kalian rajin sekolah. Kenapa kalian yang sehat kok belaga sakit supaya nggak sekolah? Bagaimana mau mulia ilmu kita nggak menghargai orang tua kita? Sampaikan seperti itu. Apa sih yang membuat kamu mencari kurangnya orang tua kamu? Ya Allah, Quran yang bilang, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Allah hanya mengatakan wahnan ala wahnin. Ada sakit di atas sakit. Kalau sekarang kamu bilang lahiran gak sakit, kamu udah kenal sesar. Dulu orang tua kamu enggak, bidan nungguin sampai 2 hari baru keluar. Wahnan ala wahnin. Berkorban buat kamu, nggak ada yang gaji, air susu nggak dijual per liter. Masya Allah, kok jadi hakim buat dia? Coba mulai berpikir panjang. Ayo dong,
Jadi orang yang qanaah, orang yang nerima takdir, Masya Allah. Ya. Kemudian yang kelima, apa sih yang membuat iman kita turun sehingga surga jauh dari kita, bak neraka yang kita buka dengan rendahnya iman yang kita miliki? Dangkalnya diri kita akan pemahaman tentang ibadah. Kita ini orang yang dangkal. Dangkal itu apa? Cetek. Sungainya dangkal, cetek berarti itu. Iya, dangkal sekali. Ibadah dangkal kita. Agama kita cuma hiporia. Tren-trenan. Tren sekarang orang pakai kerudung, pakai jilbab, pakai hijab, tren. Tapi fi'liyahnya dipertanyakan. Masih suka berlenggak-lenggok di sosial media, ya, curhat aib, jadi status profil dan lain sebagainya. Allah kirim. Ya, ini kondisinya kita betul-betul dangkal dalam ibadah. Padahal ibadah itu harus membuat kita makin baik. Enggak ada yang menjamin maksum dengan ibadah yang dilakukan. Tapi paling tidak dengan ibadah dia tahu keburukan yang mesti dia hindari. Ya. Hari gini kan kita kalau untuk lihat orang baik kan susah. Kalau susah ngelihat orang baik, jangan sampai nggak tahu kalau ada orang jahat di dekat kamu. Ya, kita nggak bisa ngelihat kebaikan orang, ya jangan sampai kita nggak tahu kekurangan orang. Paling nggak kita paham itu. Jangan terwarnai, jangan terlalu cetek ibadah. Udah dibilang wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ini Tuhan yang ngomong. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Kamu kan punya masalah, sering berkeluh kesah. Sosial media jadi saksi bisu kalau letakkan kata-kata yang gak layak kau tulis di situ. Coba, kamu lupa Tuhanmu bilang sabar, sholat. Bukan mengekspos masalah. Sabar, udah tat sabar aku tat enggak, sabar enggak ngegas gitu loh. Sabar tapi nyurung, aku sabar tapi nyurung, enggak sabar. Orang kalau sabar itu as-sabru kas-sabri, dia paham sabar tuh pahit kayak jadam. Lakin awakibu ahla minal asal. Sebentar saja lebih manis daripada madu. Enggak gampang untuk terpancing, terwarnai, enggak. Dan dia biasakan begitu. Karena orang sabar itu kalau bahasa Quran, ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Orang yang beriman sabarlah. Seakan-akan kalau iman enggak dimiliki, jangan ngomong sabar. Karena mirip. Sabar sama pasrah mirip. Dia sih kagak sabar, pasrah emang gak bisa ngapa-ngapain. Lain sama sabar. Kalau sabar itu memang ujian yang menderu, gak membuat dia terwarnai. Lelah, capek, manusiawi. Cuma dia berhusnuzon. Kalau masalah diumpamakan badai, dia yakin badai pasti berlalu. Kalau masalah diumpamakan badai, dia menganggap dirinya bak kayu kering di tengah samudra yang minggir karena gelombang badai tersebut. Dia yakin semua ada selesainya. Seperti gunung yang kering, hijau karena hujan yang diturunkan sama Allah. Kama sali ghaisin a'jabal kufar nabatuh. Summa yahiju musfarron. Kemudian gak lama lagi kuning. Begitulah hidup. Hari ini kita merasa sehat, siap-siap bakal ngadepin masalah besok. Besok kita punya masalah, nggak usah khawatir. Allah akan mendewasakan kamu, dia akan datang. Jadi kita berhusnuzon kepada Allah. Itu kalau orang paham ibadah, mumet suntuk ambil wudhu sholat. Mumet suntuk introspeksi, ya Allah belum zikir pagi, ya Allah belum zikir petang. Kok kayaknya ringsang hati, gampang galau, emosi, ntar kepancing. Astagfirullah, udah berapa lama gak megang Quran. Kok doa kayak gak diijabah, banyak penghalangnya. Innalillah. Orang tua panjang mata gak ditengokin. Dia mengislah diri. Jadi dakwah itu bukan buat orang. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Dirimu dan keluarga. Dia merasa kok dirinya gak terdakwahi dengan ibadah yang dia gugurkan. Dia buru-buru bermuhasabah diri. Dia buru-buru bermuhasabah diri. Ini ada sesuatu yang salah nih. Kayaknya ada yang gak bener nih. Karena kalau dibilang ngaji, saya udah ngaji, kadang-kadang saya ngiklanin flyernya gitu loh. Kalau dibilang namanya puasa, saya mulu yang ngiklanin puasa. Senin Kemis, Ayyamul Bid, saya mulu ini gitu loh. Tapi saya doang yang belum bayar puasa, utang puasa Ramadan. Banyak saya iklanin. Tapi kok saya nggak merasa tenang, islah diri buru-buru. Tempat yang paling tepat tuh bangun malam.
sepertiga malam Allah turun ke langit dunia. Persiapkan diri buat sholat subuh, sholat yang disaksikan. Inna sholatal fajri kana mashhuda. Sholat subuh, sholat yang disaksikan. Tidur habis isya, bangun jam 11, jam 12. Ya cuci muka, bersih-bersih apa, rapi, mulai ngaji, mulai baca. Nggak berasa jam 2, tahajud. Ya, nggak berasa jam 3, istirahat sebentar. Orang kalau udah bangun, aktivitas keagamaan, istirahat nggak bakal bablas. Tapi kalau cuma bangun malam, minum, merem lagi, bablas. Udah pasti bablas. Tapi kalau dia ada aktivitas, kemudian tidur, Nabi begitu. Habis tahajud, beliau tidur lagi sebentar. Kemudian azan berkumandang, beliau bangun. Kenapa? Karena biar fresh. Ya, karena ini sholat subuh, sholat yang disaksikan. Allah yang mengatakan, Inna sholatal fajri kana mashhuda. Tadi, sholat subuh, sholat yang disaksikan. Disaksikan, bukan berarti sholat lain gak disaksikan. Cuma Allah sebut sholat subuh. Bilangin sama orang rumah, bangunin. Allah nyaksiin sholat subuh, bangun. Syukur-syukur jadi kebiasaan orang rumah. Sebelum subuh bangun, mandi. Seger. Sikat gigi, apa semua rapi. Azan berkumandang, sholat qobliyah di rumah. Jalan kaki ke masjid. Sholat berjamaah di masjid. Zikir hingga terbit matahari. Kemudian rasakan pada hari itu nikmatnya berkah pagi yang Allah berikan. Itu jangan jadi musiman, tapi rutinitas. Biasakan. Allah akan berikan keberkahan buat kita nanti insya Allah ya. Jangan dangkal pemahaman tentang ibadah. Kemudian yang keenam, ya iman ini turun, terbuka pintu jahanam, tertutup pintu surga ini karena responsif kita untuk ibadah itu lalai. Lalai melaksanakan ibadah sehari-hari. Makanya cepet-cepet apalin zikir pagi petang, diapalin. Bertahun-tahun baca tuh buku gak apal-apal, astagfirullahaladzim. Dari buku tuh lempeng-lempeng sampai lecek-lecek. Sampai ina, titiknya udah mulai hilang, tas itu udah mulai hilang. Ya, diapalin, baca, lihat terjemahannya. Masa 5 tahun gak hafal, kelewatan. Ya, kalau udah hafal tuh kita nggak ada beban, sehingga pagi itu mau sambil masak, sambil ngulek, asal nggak di WC ya. Asbahna wa asbahal muluk lillah walhamdulillah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna. Boleh nggak apa-apa. Bapak juga asbahna wa asbahal muluk lillah walhamdulillah. Boleh, di mulut enak. Kayak kita udah hafal surat As-Sajadah sama Al-Muluk. Kan kalau kita bayangin nih, Ustaz, aku tuh pengen tidur tenang, nyaman, bangun juga fresh, zikir. Zikirnya apa Ustaz? Diajarin sama Ustaz. Yang pertama baca ayat kursi. Yang kedua Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali. Kemudian jangan lupa baca kuliah 4 kali boleh, itu sunnah. Atau jangan lepas baca yang pertama Al-Muluk, kedua As-Sajadah. Kapan tidurnya Ustaz? Gitu kan. Mana 30 ayat lagi. Ya kalau udah hafal maka agak ambil bari melok guling. Alif lam mim tanzilul kitab, enak As-Sajadah ya. Apa tabarakalladzi biyadihil mulk, enak, bisa. Intinya nggak ada beban. Makanya jangan lalai gitu tuh, dirutinin. Insya Allah bisa karena biasa. Apalagi itu kan huruf Arab. Quran jelas, yasarnal Qur'ana lidzikri, kami mudahkan Quran untuk dibaca, untuk dihafal. Allah yang bilang, ucapan dengan tulisan sama, nggak ada bedanya. Kita kadang-kadang bahasa Inggris yang tulisan sama ucapan beda bisa hafal. Yo, lagu-lagu barat yang susah bisa hafal, lagu-lagu apalah Korea habis pada hafal. Padahal tulisan sama omongan beda. THE dibaca de, itu kan THE de kan. Uncelek dibaca angkel kan, bisa hafal. Kalau Quran enggak, makanya tinggal rutinitas bacanya lah ya, masya Allah. Yang ketujuh, nah ini kadang ini udah mulai hilang nih. Iman itu bisa pudar, bisa hilang karena sedikit menuntut ilmu. Ini kayak gini nih mesti kita rutinin nih. Alhamdulillah
teman-teman Majelis Ta'lim Al-Hijrah mengadakan rutinitas seperti ini, alhamdulillah ya. Semoga ada rutinitas lah, insya Allah manfaat. Begitu pula kami juga sudah mulai membuka golden age ya buat orang-orang yang sudah punya waktu emas untuk belajar, baik berkaitan dengan usia maupun waktu yang luang untuk bisa belajar. Kita sudah buka rutin tiap bulan, cuma mungkin kemampuannya belum banyak, baru 51, 53 karena kita baru bisa beli kasur untuk itu 53. Mudah-mudahan yang akan datang bisa lebih nanti insya Allah, mudah-mudahan. Tapi intinya memfasilitasi orang untuk belajar. Karena apa? Sedikit menuntut ilmu ini akan mengurangi iman yang kita miliki. Bahkan makin jarang kita nuntut ilmu, makin pudar ilmu kita. Di surat Al-Mujadilah ayat 11. Al-Mujadilah ayat 11 Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Di Al-Mujadilah ayat 11 ini Allah mengatakan derajat kita itu akan terangkat karena kita menuntut ilmu. Derajat dalam artian umum. Suami punya wibawa di rumah, istri menjadi pakaian buat pasangannya, madrasah buat anak-anaknya, jabatan yang tinggi di perusahaan di mana dia bekerja, usaha yang digampangkan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang kalau udah rajin menuntut ilmu, Allah angkat derajatnya insyaallah. Makanan boleh sama, baju boleh mirip, bahasa kita pun sama, tapi derajat kita bisa beda. Kenapa? Karena menuntut ilmu. Wah, alhamdulillah kita tinggal di zaman yang nuntut ilmu tuh gampang banget sekarang. Ya, kita nggak bisa live, kita bisa online. Kita nggak bisa offline, kita bisa online. Ya, kita nggak bisa nyatet, kita bisa ngetik. Ngetik nggak bisa touchscreen, masih nggak bisa rekam. Ini zaman gampang banget ini. Nggak ada yang susah. Yang penting rujukannya jelas. Allah bilang yarfa. Yarfa itu kalau dalam grammar sifatnya continuous tense, mudhari', sedang dan selalu. Artinya Allah selalu mengangkat orang-orang beriman yang mau menuntut ilmu di antara kalian. Jadi kalau mau diangkat derajat, kamu nuntut ilmu. Kamu punya masalah, nggak pengen stuck hidup, nuntut ilmu. Jangan diem di rumah. Punya masalah diem, ya nggak bisa selesai urusan. Ada usaha untuk keluar. Kadang-kadang dengan begini kita dengar, oh kejawab deh, gitu loh. Kok Ustaz tahu banget kayak masalah gue semua tuh ya, gitu loh. Jangan-jangan dibocor, enggak, itu mah perasaan situ aja ya. Kadang-kadang kita kalau belajar begini nih emang suka kayak kesinggung ya, kayak kesindir. Ya jangankan jamaah yang dengar, ustadznya aja yang nyampein kadang-kadang dia ngomongin diri sendiri nih, kadang-kadang begitu gitu loh. Ya namanya belajar memang begitu, tapi nggak apa-apa, kita berubah. Makanya kalau nuntut ilmu itu yang paling baik kayak gelas kosong, seperti gelas kosong, gampang diisi. Jangan tughyan, jangan kayak luber, diisi keluar air nantinya. Belajar nerima, ya kalau memang ini baik, alhamdulillah. Pelan-pelan kita berubah, yang penting kita tahu dulu. Kita berterima kasih sama Allah karena memudahkan itu semua insya Allah ya. Taib. Kemudian juga bahkan di surat Al-Imran ayat 18 Allah berfirman, Al-Imran 18, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisth la ilaha illa huwal azizul hakim. Ada ayat yang mengatakan syahidallah, Allah itu menyaksikan bahwasannya la ilaha illa huwa, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Dia Allah. Wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisth, di mana para malaikat, orang-orang yang berilmu juga menyatakan demikian. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi Allah sendiri mengatakan syahidallah, Allah menyatakan, Allah bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Dia. Begitu pula para malaikat, orang yang berilmu, mereka pun seperti itu. Artinya bertauhid. Dengan menuntut ilmu kita bisa mengesahkan Allah. Kalau kita sudah mengesahkan Allah,
Hidup ini gampang. Hidup ini kalau udah mentok, la haula wala quwata illa billah. Biar Allah yang kerja. Ya mama sudah berusaha nak, ngomong sama anak nih. Mama sudah berusaha nak ya. Mama sudah pilih pasangan yang baik. Kemudian mama hamil dengan cara yang baik. Melahirkan kamu dengan cara yang baik. Membesarkan kamu dengan pendidikan yang baik nak. Ke depan kamu seperti apa? La haula wala quwata illa. Ya karena ujian gak bisa dipilih nak. Ada perempuan soleha pegel sama anak. Ada anak yang soleh pegel sama orang tua. Ujian gak bisa dipilah-pilih. Ya, yang pasti ujian seberat apapun kita bisa bersabar. Ujian senikmat apapun kita bisa bersyukur. Intinya itu nak. Dia tawakalkan sama Allah. Dia gak pernah berhusnuzon sama Allah. Karena dia tahu dia punya Allah yang la yukallifullahu nafsan. Dia tahu dia punya Allah yang udah ngomong Allah nggak uji manusia di luar batas kemampuannya. Kalau ada manusia yang berat menjalani ujian yang Allah ujikan, maaf, dipertanyakan kemanusiaannya. Introspeksi diri tuh. Tapi kok aku berat Ustaz ngadepin masalah, berarti kemanusiaan kamu yang dipertanyakan. Apa Tuhan kita mau salahkan? Ya enggak lah. Kuat, kamu kuat. Enggak Ustaz, kuat. Enggak Ustaz, berarti dipertanyakan kemanusiaannya. Coba introspeksi diri. Hukum asal manusia itu kan tercipta buat beribadah. Ibadah kamu gimana coba? Kalau kamu sudah berumah tangga sama suami gimana coba? Terus madrasah diri kamu tuh ke anak-anak seperti apa coba? Jangan-jangan hidup kamu banyak komplain sehingga ujian berat. Itu masalah. Itu masbuloh. Masalah buat loh. Mas Budi, masalah buat dia. Ya, hati-hati tuh. Sedikit menuntut ilmu. Nah, ini yang penting nih. Yang ke-8, yang terakhir nih. Yang ke-8 ya. Sebenarnya banyak sih. Cuma kita nggak bisa maksimal ya. Harusnya sih sampai Isya ini ya. Yang ke-8, futur. Futur yang terus menerus. Ternyata kata ulama, orang futur itu ada sebabnya. Ada sebab-sebab orang jadi futur. Kan ada doa futur itu orang tuh jadi apa ya, boring, males, bosen gitu ya. Makanya ada doanya tuh, Nabi pernah bersabda dalam riwayat Imam Ahmad, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepadamu minal ajzi. Ajzi itu artinya apa namanya, lemah. Ajzi, ajuz. Kalau orang Arab bilang ajuz. Udah ajuz tuh, udah nenek-nenek udah lemah, ajuz. Ajzi itu lemah. Minal ajzi wal kasali. Dari lemah dan malas. Orang kalau lagi futur, astagfirullahaladzim, Quran kagak tebel sampai berat gitu loh. Kalau lagi rajin, masya Allah ya, futur bikin lemah. Masjid samping rumah nggak nyampe-nyampe, goes sepeda 20 kilo, nafsuin gak tuh? Kalau cerita Tat, anak nih sama teman-teman habis goes nih Tat ke kota sebelah, masya Allah, 45 kilo Tat, masya Allah. Masjid sebelah rumah nggak nyampe-nyampe. Sehat apanya tuh? Bahaya sekali. Padahal kalau seandainya kita goes sepeda buat sehat badan jadi sering di masjid, itu bagus banget. Tapi kalau gara-gara goes, gara-gara olahraga, gara-gara touring, malah males ibadah, wah. Kalau saya paling marah kalau teman-teman yang ikut touring sama saya, besokannya pulang, saya dengar orang rumahnya bilang nih kalau udah pulang touring Tat, teparnya seminggu Tat. Nggak mau ke masjid, nggak mau ngaji. Besok-besok nggak usah ikut. Ya nggak usah. Nggak ada rumusnya orang habis ibadah tuh merusak ibadah lain, nggak ada. Touring kita ibadah kok. Kita belajar, kita ngaji, kita tadabur, ketemu para asatiz. Harusnya pulang sehat. Ini kayak kita nih habis gini nih kumpul nih di pulang rumah sehat harusnya. Jangan tuh sampai rumah, aduh.
Lakinya pulang, kamu nggak bikin kopi apa bikin minuman? Ada di Taman Mini gitu, bukan gitu. Awas ya, awas lah. Ibadah ini bikin sehat, bukan bikin lemah. Ya, ibadah bikin sehat, jangan terjadi teparnya. Anak pulang kegiatan buka tutup saji, ya Allah mama nggak masak, mama habis belajar di Taman Mini gitu loh. Mendingan ibu belanja dan ntar deh bu, walaupun ibu nggak masak tapi aku bawa gitu loh. Nggak boleh bu, nggak boleh yang namanya ibadah merusak ibadah tuh paling nggak boleh di Islam. Ini kita ibadah, pulang ke rumah jangan merusak ibadah, jangan. Ya temennya besok ngajakin ngaji lagi, ini hari apa nih? Hari Sabtu, hari Ahad, ada kajian lagi yuk. Aduh, gue udah cukup deh kemarin gitu loh. Tinggal surganya doang, surganya enak aja. Ya, apa penyebab futur apa? Yang pertama penyebab futur nih. Ini menurut ulama nih, saya cuma nyampein doang. Biasanya tuh ekstrim. Orang yang gampang futur tuh orang yang ketika hijrah beragama berlebihan. Ekstrim. Jadi kalau baru-baru tobat, baru-baru hijrah nih, bukan main dah ya, galaknya orang. Pulang ke rumah tuh ngelihat yang pada belum ngaji, matanya agak sipit nih. Kok di sini banyak penghuni neraka ya? Wah. Ini orang minta dipopiok palanya kali ini. Jangan lebay. Baru tobat 3 hari udah kayak penghuni sorga. Nah, hati-hati tuh yang begitu-begitu tuh bahaya tuh. Terus galak ya. Udah pernah dengar kajian jadi senior hijrah. Ikhwan kibar, ukhti kibaroh. Bukan ustadz kibar udah. Kalaupun ngaji dengar ustadz tuh sambil begini. Temennya bilang serius banget. Gue lagi lihat ustadz salahnya di mana nih. Bahaya nih yang begini, bahaya nih. Jangan, kita nuntut ilmu itu bukan litumari bihil ulama. Bukan buat nyari salah ulama, bukan. Nggak boleh. Mentahkik boleh. Mungkin ustadz khilaf, salah, ustadz apa ustadz? Tadi anda dengar gini-gini ustadz, ini jazakallah, kasih masukan. Bukan terus merasa, gue sih pernah denger ini. Gitu lah. Lo belum kan? Yang khusyuk. Cie, ketemennya gitu. Dianya merasa senior, jangan. Hati-hati jika bakal futur tuh. Yang kedua, untuk yang mubah berlebihan. Berlebihan dalam masalah yang mubah. Contoh apa? Nih, sekarang pakai baju hitam. Tapi nggak harus hitam juga kali, gitu loh. Karena hitam kan mubah. Ada warna lain yang dihilafkan cuma putih sama ulama. Buat perempuan keluar rumah. Buat keluar rumah aja. Di rumah pakai putih mau main pocong-pocongan, dokter-dokteran, boleh nggak apa-apa. Yang nggak boleh cuma keluar. Jadi jangan dibilang ya Allah nggak boleh putih, boleh di rumah boleh. Tiap anak sini mama periksa jadi dokter gitu, jadi dokter boleh, bu. Dan nggak harus hitam, kan baju banyak, warna banyak ya. Nah silakan sesekali ibu pakai baju warna apa, merah, hijau, ya asal yang penting nggak mancing pandangan boleh. Karena baju perempuan tuh nolak pandangan, bukan mancing pandangan. Maka kalau perempuan pengen pakai ornamen di jilbabnya, di kerudungnya, ya di kerudungnya pakai ornamen, keluar ya pakai abaya. Jangan mancing. Ya boleh pakai gelang, tapi jangan keluar luar. Ini kadang-kadang sengaja jalan icring, berdagang begitu. Yang mubah jangan berlebihan. Nanya mulu. Cering, Ustaz, tanya Ustaz. Mau nunjukin hari ini emas naik harganya. Yang ketiga, ya ini orang bisa futur nih karena enggan berjamaah. Hidupnya maunya sendiri, eksklusif. Pengajian dibikin eksklusif. Ada beberapa orang datang ke saya, Ustaz,
Ana pengen datang ke kajian, situ dilarang. Maksudnya dilarang gimana? Ana pas masuk bilang, Afan nih, ini antar kami aja. Antar kami? Lu surga lu beda, antar kami. Lain kalau daftar Prabaya beda kali ya, memang didaftar karena tempat yang terbatas. Hati-hati nih, banyak yang kayak begini. Saya di mana? Di Mina, kemarin tuh lagi di Mina kan suka ada kajian pasca haji itu. Sengaja saya bilang buka semua, biar yang lain dengar kalau nggak ada kajian tempat dia. Ada beberapa tenda ini yang eksklusif. Ya, ketika ada yang mau dengar, Afan ya, ini kita-kita aja. Astagfirullahaladzim. Ini agama rahmatan lil alamin. Ya, belajar dari banyak guru. Jangan cuma dari satu guru. Selama manhajnya betul, pelajari ilmunya. Guru yang Anda khususkan cuma satu, guru dia banyak. Ngapain kita cuma satu? Ini muskilah sekali ini, banyak yang kayak gini, banyak ini. Ya, jangan. Nggak ada eksklusif dalam agama, nggak ada. Semua sama. Lawang lagi belajar gini si ustadznya saja, kata Syekh Ali rahimahullah, nahnu talibul ilm. Kita semua lagi belajar, nuntut ilmu. Nggak ada beda di antara kita. Ya, ustadz salah ingetin. Yang nggak paham tanya. Kita sama-sama belajar. Ya, jangan suka mengkultuskan guru seakan-akan dia nggak punya salah. Jangan. Ya, ingat guru-guru kita juga itu manusia yang sedang belajar. Doain biar dia istiqomah. Biar dia betul-betul bisa menyampaikan agama. Karena buat kami, ustaz-ustaz sunnah ini, wallahi, ini bukan kerjaan tapi kewajiban. Kalau kami nggak memberikan ilmu, kami dosa. Kan nggak semua dititipin ilmu sama Allah. Ini bukan pekerjaan, kami dagang, kami usaha, kami punya pekerjaan gitu loh. Makanya panitia-panitia kajian, jangan cuma ngoleksi ustadz. Ini banyak nih ngoleksi ustadz, ustadz datang dong ke kajian kita tat. Ustadz ini udah, yang itu udah, cuma antum yang belum. Ya dia koleksi ustadz. Ini kolektor ustadz yang begini nih. Saya dibilang sama teman saya, nggak usah datang sekalian, bahaya yang begini nanti. Akhirnya dikumpulin, hari gini ustadz dijual. Di podcast dijual ustadz, betul? Udah maju dijual ya, enggak dipanggil kan begitu. Ustadz dijual, dibikinlah muslim ini, muslim itu, bikin acara, ustadz yang dijual. Jamaah suruh datang, suruh belanja. Apa nih? Ini bahaya sekali nih. Ya jangan, jaga muruahnya guru-guru kita. Jaga. Apalagi kepentingan politik nih. Hati-hati. Ustadz diundang ke beberapa tempat yang nyambut caleg. Ya Allah. Jadi track record apa. Pilih aneh teman ustadz, aneh teman ustadz gitu kan. Kan bahaya sekali. Hati-hati. Jangan. Jaga muruah guru-guru kita, jaga. Kalau kita nggak bisa ngejaga, doain. Semoga diberikan keistiqomahan insya Allah gitu ya. Karena kalau mereka sudah nggak ada nanti, baru terasa. Ya Allah sedih kita ngedengar guru kita meninggal, udah nggak ada. Aduh mau kemana kita bertanya. Ya, Masya Allah, doakan mereka. Yang ketiga, enggan berjamaah, lebih suka hidup menyendiri, eksklusif, jangan. Ya, makanya kalau beragama dengan ilmu, kita nggak merasa eksklusif nanti. Orang tuh eksklusif itu tinggal di komplek aja nggak mau bergaul. Bisa punya duit beli di blok A nomor 1, belinya blok Z nomor 43. Dekat pembuangan sampah di pojokan. Lu ngapain tinggal di komplek? Sekalinya berumah pagarnya tinggi apa nggak kelihatan, bacanya awas guguk galak, kayak nggak mau sama tamu. Terbuka, ayo terbuka. Sehingga orang nanya kita jawab. Jadi orang yang betul-betul terbuka, hidup jangan eksklusif. Ya, yang terakhir, yang keempat, minimnya ketaatan. Penyebab futur yang keempat, minimnya ketaatan. Maksudnya gimana, Ustaz? Iya, udah diperintahkan ke masjid buat laki-laki berjamaah nggak mau. Udah diperintahkan untuk menjadi pemimpin yang baik, jujur pun nggak mau. Ya, dan banyak hal yang seperti itu. Ya, menggunakan hijab, jilbab, hukum asal perempuan tuh berjilbab karena perempuan tuh aurat. Ya, kadang-kadang cuma dipakai buat kepentingan yang memang khusus. Dibuatlah beragam jenis kerudung. Kerudung kajian, kerudung kondangan, kerudung jemput anak, kerudung belanja, kerudung arisan, Aduh.
Janganlah ya, jangan. Yang ada keburukan buat kita nanti ya. Nah, itu semua membuat kita lemah. Akhirnya kita futur. Ya, kita futur. Kalau kita sudah futur, yang pertama terjadi, kita meninggalkan dakwah ke jalan Allah. Buat diri kita aja udah malas. Udah gak kita perhatiin penampilan, gaya ngomong, tontonan, sudah kacau. Kita nggak bisa mendakwahkan diri kita di jalan Allah, apalagi orang lain. Yang kedua, kalau sudah futur, lemah ibadah sudah pasti. Dengar ajan udah pasti kaget mulu. Udah ajan gitu loh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ajan apa lagi tuh? Ya asar, tadi johor. Ya Allah cepet banget ya. Buka-buka WA. 80 hari lagi Ramadan, astagfirullah. Bukan senang. Wah ini udah malas ibadah nih, orang kalau udah futur malas ibadah nih, bahaya nih. Kemudian yang ketiga, orang kalau sudah futur apa? Sedikit membaca, nggak mau menuntut ilmu. Ngelihat buku tebal tuh, aduh, senangnya nonton IG. Yang pendek-pendek lah, ceramah pendek. Makanya kita banyak bikin video pendek supaya gampang ditangkap. Soalnya kalau lihat data orang yang lihat, rata-rata yang laku itu yang 16 detik sampai 20 detik. Hari gini orang gak demen lama-lama. Ya. Karena kondisinya banyak yang futur. Nuntut ilmu, waduh ya. Para masyaikh IG-nya gak ditonton. Tapi buat yang aneh-aneh cepet followernya. Yang keempat, orang kalau udah futur, lemah amar ma'ruf nahil mungkar. Sense of belongingnya gak hidup untuk keagamaan. Tertariknya tidak sama sekali. Malah orientasinya uang. Gimana nih kalau ngelihat kayak gini nih, kita ajak bisnis nih. Begitu mikirnya gitu loh. Bukan berpikir bagaimana menggiring orang untuk memudahkan dalam beragama. Yang kelima, efek futur itu ya tadi lemah untuk berkorban dalam hal keagamaan. Kalau tadi kan lemah melaksanakan amar ma'ruf nahil mungkar, yang keempat. Kalau yang kelima, lemah untuk berkorban. Untuk cari sedekah, ya berbuat baik ini udah nggak serajin dulu, ya nggak mau jadi bagian sebuah kesempurnaan orang dalam beragama. Itu karena futur. Makanya toh pada akhirnya nanti kita akan menjadi orang yang akhirnya iman kita berantakan, tertutup sorga, terbuka neraka buat kita. Makanya diberikan judul tadi, imanmu, sorgamu, nerakamu. Ya, jaga iman kita, Allah muliakan kita nanti insya Allah ya. Sehingga futur yang disampaikan tadi dengan resiko ya 5 hal yang disampaikan pula, yakni yang pertama meninggalkan dakwah di jalan Allah, lemah dalam beribadah, kemudian sedikit membaca dan menuntut ilmu, lemah melaksanakan amar ma'ruf nahil mungkar, lemah untuk berkorban dalam agama ini. Itu oleh ulama diberikan solusi. Ada 5 solusi yang bisa mendatangkan kestabilan iman kembali. Solusi yang pertama kata ulama, ya, hendaklah dia selalu membaca buku sejarah biografi orang-orang soleh. Ini yang ringan kata ulama, timbulkan semangat membaca sejarah orang-orang soleh atau biografinya orang-orang soleh, baik itu sirah Nabi maupun sahabat maupun orang-orang soleh. Kenapa? Karena mereka orang yang ujiannya lebih berat dari kita. Tapi lihat bagaimana mereka menyikapi ujian, itu yang pertama. Yang kedua, mengembalikan pemahaman akan kewajiban hidup manusia yang tercipta untuk beribadah. Mulai menekankan pada dirinya agar dia selalu beribadah untuk Allah, karena dia tercipta untuk itu. Jadi udah ibu jangan pegel-pegel sama orang rumah. Pokoknya yang ibu tahu, bakti saya sama suami ini ibadah. Lelahnya saya sama anak nih ibadah. Dia berusaha untuk ibadah. Sesempit apapun ruang untuk ibadah, dia selalu punya waktu untuk ibadah. Pokoknya yang dia yakini, hidup ini tercipta untuk beribadah. Yang ketiga, mengunjungi orang soleh. Datang ke guru-guru kita, bawa keluarga, Ustadz, kalau ada waktu aku bawa suami, bawa anak-anak nih, atau suami bilang bawa istri, bawa anak-anak, pengen ngobrol ya Ustadz.
pengen sharing-sharing Tat, tolong kasih masukan. Ayo. Jangan sungkan datang ke guru-guru kita. Jangan datang ke majelis ilmu, ke guru lebih sedikit ketimbang ke mall. Refreshing aja, asal ke guru-guru kita. Tolong kasih masukan Tat, solusi itu gini. Itu menstabilkan iman kita kembali. Yang keempat, memiliki kemantapan hati untuk continue dalam melenyapkan kelemahan. Jadi dia butuh semangat untuk selalu stabil, semangat tersebut melenyapkan kelemahan dalam agama. Ya tentu dia butuh teman, butuh circle, kelompok teman yang memang saling mengingatkan kayak begini nih. Udah nggak tanggung-tanggung, circle-nya 2.500 lebih nih. Masa nggak ada yang kecantol agamanya gitu loh. Nggak ada yang ngingetin sama sekali. Ini yang kayak begini nih, jadikan sebuah lingkungan. Kebayang, melalui satu orang ini lahir orang soleh berapa nantinya. Negeri ini bakal lebih mulia ke depan nanti, insya Allah mudah-mudahan ya. Dan yang terakhir, yakni memiliki tujuan mulia. Serta selalu berusaha untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi yang terakhir ini, selalu memiliki tujuan mulia. Ya, tujuan mulia ini timbul karena berilmu sebelum beramal. Kalau sholat ada tumak ninahnya. Sebelum takbir itu ada konsentrasi. Allahu Akbar. Diam tuh tumak ninah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Hanya tumak ninah. Jangan ngepot. Alhamdulillah Rahmanir Rahim. Ya bukan begitu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Jadi ada tumak ninahnya. Itu bisa memiliki tujuan mulia. Dalam semua kegiatan. Mau bersedekah, ngeliat orangnya dulu. Ya Allah. Sambil bayangin, ya Allah, alhamdulillah hamba tidak seperti itu ya Allah. Hamba yang bisa nolong bukan yang nolong hamba ya. Jadi ada tumak ninahnya. Kayak kita ke orang tua. Ya, waqfid lahuma janahadzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita ke orang tua itu sebelum cium, sebelum puji diam dulu. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira ya Allah. Gitu loh. Baru gimana sehat kabarnya? Ada tumak ninah. Gregetnya beda nanti. Itu bisa menimbulkan tujuan yang mulia. Wallahu a'lam ya.